Selamat datang di Dona Movie. 어딘가 갇혀 있는 기분이 들어요. Film yang dibintangi oleh Gong Yoo dan Jung Yoo Mi ini menceritakan tentang seorang istri yang walaupun menikah dengan pria yang sangat mencintainya, namun ia seringkali merasa berat dengan kesehariannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Seperti harus meninggalkan seluruh kehidupannya untuk menjalankan peran sepenuhnya sebagai ibu rumah tangga, seperti hamil, mengurus anak, mengurus suami, juga harus membantu dan menjaga perasaan mertua. Dan film ini berjudul Kim Ji Young, Born 1982. Oke guys, langsung aja kita ke alur ceritanya. Terlihat wanita yang bernama Ji Young ini sedang sibuk dengan seluruh kegiatan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, lalu membereskan rumah dari mainan anak-anak. Setelah selesai baru mau istirahat sebentar, anaknya sudah memanggilnya. Sementara itu terlihat seorang pria bernama Daeun sedang mendatangi psikiater karena dia khawatir dengan kondisi istrinya yang sering berbicara ngelantur. Sebentar lagi tahun baru. Daeun mengajak istrinya untuk berlibur di tahun baru. Dia berniat baik agar istrinya tidak pergi ke rumah mertua seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu Ji Young berkata, ibumu akan marah. Bahkan tahun lalu saja saat Ji Young hampir melahirkan, dia tetap pergi ke rumah mertuanya. Apalagi sekarang hanya karena alasan untuk jalan-jalan. Pasti yang disalahkan adalah Ji Young, bukan putra mereka yang mana suaminya tersebut. Begitu sampai di rumah mertua, Ji Young langsung membantu mertuanya memasak dengan porsi yang besar dan harus cepat. Bahkan saat dirinya hendak tidur pun, dia harus bangun ketika mendengar suara di dapur. Dan sang mertua pun menyindir mengapa tidak tidur lagi. Pada waktu itu, Ji Young harus memasak dengan porsi yang sangat banyak dan cepat. Karena tiap liburan tahun baru, anak pertama dari mertuanya datang guys. Tidak tega melihat sang istri kelelahan, Daeun berencana membawa sang istri untuk pergi dari situ. Tapi belum sempat pergi, anak pertama dari keluarganya sudah datang sekeluarga. Sementara Ji Young disuruh mertuanya standby di dapur untuk menyajikan makanan. Tapi Ji Young malah membuka celemek dan melawan perintah mertuanya untuk menyajikan makanan. Semua orang terkejut. Lalu sang suami segera membawa pergi anak dan istrinya itu. Selama di perjalanan, Ji Young masih bersikap aneh dengan berbicara sendiri. Karena tidak tega, suaminya mengajaknya untuk pulang saja. Tapi Ji Young ingin tetap pergi melanjutkan perjalanan ke rumah ibunya. Sampai di rumah ibu kandungnya, dia langsung tidur seperti orang kelelahan. Karena sebelumnya dia capek banget di rumah mertuanya guys. Singkat cerita, saat sang suami hendak berangkat kerja, suaminya membujuk Ji Young untuk pergi ke psikiater. Lalu saat Ji Young sedang berjalan bersama anaknya, Ji Young melihat seorang wanita yang sedang berangkat kerja dan teringat tentang dirinya masa lalu. Dimana saat dia bekerja dulu, bosnya tidak memilih dirinya sebagai kepala tim karena dirinya perempuan dan bosnya hanya ingin memilih laki-laki dengan alasan karena perempuan harus menikah dan punya anak. Lalu di perjalanan pulang, Ji Young melihat selembaran iklan lowongan kerja. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari teman kerjanya waktu dulu, dan teman kerjanya datang ke rumah Ji Young guys. Di sana dia bercerita bahwa bosnya yang dulu mengkhianati perusahaan dengan mendirikan perusahaan baru. Sementara di tempat kerja, sang suami masih mencari informasi di internet tentang apa yang terjadi dengan istrinya. Di jam istirahat, dia juga bertanya kepada teman-temannya dengan berkata, istri temanku bersikap aneh dengan berbicara sendiri. Lalu salah satu temannya menjawab bahwa itu adalah wanita gila dan harus diasingkan. Mendengar perkataan tersebut, Daeun marah lalu menyiram temannya. Tapi dia pura-pura nggak sengaja guys. Sesuai dengan informasi yang ia dapat di internet, Daeun mengajak sang istri untuk berolahraga. Tapi sang istri malah mengalihkan pembicaraan dengan meminta izin untuk bekerja di toko roti sesuai dengan iklan selembaran yang ia temukan tadi siang. Sang suami jelas menolaknya dengan berkata mengurus anak saja sudah sulit. Malam harinya, Daeun terbangun dan mendapati sang istri sedang memegang minum-minuman alkohol. Ji Young juga berbicara ngelantur seperti itu bukanlah dirinya guys. Melihat hal tersebut, sang suami menjadi sedih dan saat berusaha untuk memeluknya malah ditepis oleh sang istri. Lalu Ji Young masih mengoceh nggak jelas guys, dan Daeun hanya bisa menangis melihat sang istri. Dan keesokan paginya, Daeun langsung menceritakan hal ini kepada psikiater. 직접 만났으면 좋겠는데요. Ji Young yang tidak ingat dengan kejadian semalam mengira bahwa suaminya lah yang meminum alkohol tadi malam karena dia telah menemukan kaleng alkohol. Lalu sang suami kembali menyuruh Ji Young untuk menemui psikiater, dan akhirnya kini Ji Young menemui psikiater tersebut. Di sana sudah ada setumpuk kertas kuesioner yang harus dia jawab. Tapi yang pertama Ji Young tanyakan kepada psikiater adalah harga konsultasi tersebut, dan begitu sampai di rumah, sang suami mengetahui bahwa Ji Young tidak mengambil konsultasi tersebut karena harganya yang mahal.
Malam harinya, Dae-yong kembali terkejut ketika melihat istrinya berdiri saja di depan jendela. Dia segera menghampiri dan memeriksa, takut jika sang istri berperilaku aneh lagi. Dan Dae-yong pun memeluk erat istrinya itu. Ketika ibu Dae-yong baru tiba di stasiun untuk berkunjung ke rumah Dae-yong, Dae-yong menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Dan mendengar hal itu, ibunya memilih untuk pulang saja. Singkat cerita, Dae-yong pergi mengunjungi ibu kandungnya, tapi hanya berdua anaknya dan tidak bersama sang suami. Begitu sampai di sana, Ji-young langsung tertidur kelelahan dan dia bermimpi tentang masa kecilnya bersama ibunya. Hingga akhirnya Ji-young terbangun karena sang ibu sedang membelai rambutnya. Singkat cerita, Ji-young bertemu dengan mantan bosnya di sebuah kafe. Bosnya yang telah mendirikan perusahaan baru mengajak Ji-young untuk kembali bekerja. Sore harinya ketika sang suami pulang bekerja, dia kebingungan karena sang istri tiba-tiba saja memberikan kejutan kue tart, lalu memberitahu Dae-yong bahwa dirinya telah mendapatkan pekerjaan. Melihat sang istri yang sangat bahagia dengan pekerjaan itu, Dae-yong tidak tega melarangnya dan dia berkata bahwa dia akan mengajukan cuti setahun untuk menggantikan sang istri merawat anak. 걱정 말고 너도 하고 싶은 거 해. 나도 이참에 책도 보고. Singkat cerita, Ji-young mendapatkan kiriman paket vitamin herbal dari mertuanya. Lalu dia menelpon mertuanya mengabarkan bahwa kiriman paketnya sudah sampai. Ji-young yang saat itu sedang bergembira karena sebentar lagi dia akan bekerja, spontan saja memberitahu mertuanya bahwa dia akan bekerja. Tapi respon sang mertua terlihat sangat kesal. Terlebih lagi saat dia bertanya kepada Ji-young siapakah yang akan menjaga anak, Ji-young menjawab bahwa Dae-yong akan mengajukan cuti setahun untuk menggantikannya merawat anak, yang membuat respon mertuanya semakin marah. Bahkan sang mertua memarahinya dengan mengatakan jangan menghalangi karir putranya, dan sang mertua pun langsung menutup teleponnya. Lalu ibu Ji-young menelpon ibu Dae-yong untuk meminta maaf, tapi ibu Dae-yong malah mengoceh kepada ibu Ji-young. Bahkan ibu Dae-yong memberitahu kepada ibu Ji-young bahwa putrinya tidak normal dan seperti orang gila. Ibu Ji-young hanya bisa terdiam memikirkan perkataan besannya. Mengetahui hal tersebut, Dae-yong langsung menelpon ibunya dan memprotes tentang apa yang dilakukan ibunya. Lalu sang ibu berkilah bahwa dia hanya mengkhawatirkan karir putranya saja. Ketika Dae-yong buru-buru pulang untuk bertemu sang istri, tanpa sengaja di perjalanan dia bertemu dengan ibu Ji-young dan mereka berdua sampai di rumah Dae-yong untuk bertemu dengan Ji-young. Lalu saat sang ibu hendak pergi keluar, Ji-young memanggil sang ibu dengan sebutan namanya dan berbicara seolah dia adalah neneknya, membuat sang ibu melihat sendiri seperti apa kondisi putrinya. Ibu Ji-young langsung menangis dan memeluk putrinya itu. Besoknya Ji-young menemui rekan kerjanya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima pekerjaan tersebut dengan alasan sang mertua tidak mengizinkannya. Di rumah pun sang suami kembali memohon agar Ji-young mau menemui psikiater, juga mengatakan bahwa saat ini sang istri sedang tidak baik-baik saja. Dae-hyung juga menangis dan meminta maaf kepada Ji-young karena gara-gara menikah dengannya Ji-young menjadi seperti ini. Akhirnya Ji-young pergi ke psikiater sesuai saran suaminya. Dia mengaku pada waktu itu dia masih terkejut dan belum bisa menerima penyakitnya, dan saat Ji-young berkata bahwa semua penyakitnya ini adalah kesalahannya, psikiater berkata bahwa itu bukan kesalahanmu. Lalu psikiater bertanya kepada Ji-young apa yang biasanya dilakukan ketika dia marah. Ji-young lalu bercerita saat dulu dia waktu mengantri membeli minuman, tanpa sengaja dia menumpahkan minumannya. Kemudian orang-orang yang sedang mengantri mencemoohnya, mengatakan bahwa Ji-young sangat lambat. Ji-young segera menghampiri orang-orang tersebut lalu melawannya, dan psikiater bertanya apakah hal itu membuatmu lega. Ji-young pun menjawabnya dengan tersenyum. Singkat cerita, anak mereka sudah bersekolah dan terlihat Dae-hyung sedang mengantarnya ke sekolah karena diketahui Dae-hyung sedang cuti setahun dari pekerjaannya. Sementara itu Ji-young yang diketahui saat ini sedang bekerja, dia berjalan menuju lift sambil melihat sebuah artikel yang dia buat di dalam majalah. Terlihat Ji-young yang tersenyum merasa puas dengan pekerjaannya, sementara Dae-hyung yang mendukung sepenuhnya dengan mengajukan cuti dari pekerjaan, dan film pun berakhir.